Halo Brother El Pastor, di video kali ini sambil ngopi malam saya mau bahas smartphone bekas Samsung Galaxy A04. HP ini sekarang harganya udah di kisaran 800.000 untuk RAM 4, internal 64. HP ini dirilis tahun 2022 bulan Agustus dan sekarang umurnya hampir 2 tahun ya. Sekarang ini Juli 2024. Bagaimana performanya di tahun 2024 ini? Mari kita bahas. Pertama kita mulai dari bagian belakang, ada tulisan Samsung di bagian belakangnya. Untuk bagian ini ya polos, dia nggak ada fingerprint sensor baik di tombol power maupun di belakang. Di belakang sini ada mode kamera 2 biji. Lalu di sini ada tombol power, untuk kliknya lumayan enak ya menurut saya, solid lah ya. Dan ada volume di sini. Lalu di bagian sebelah sini ada SIM tray triple slot ya. Jadi dia ada micro SD dan 2 slot nano ya. Nah untuk LCD nya sendiri ini udah gantian ya, jadi udah nggak ori. Padahal saya dulu pas belinya itu saya tanya apakah masih orian atau enggak. Sellernya kalau nggak salah sih jawab masih orian ya. Tapi ternyata setelah beberapa bulan kemudian saya cek lagi dan kemarin saya bongkar ada videonya ya. Ternyata LCD nya ini udah nggak ori ya. Jadi ya perlu hati-hati kalau beli barang second, memang harus teliti banget ya. Saya nggak begitu ngeh karena Samsung kelas bawah ya ini, jadi saya pikir LCD-nya biasa aja. Ternyata emang udah nggak ori ya. Oke, langsung ke spesifikasi ya. Galaxy A04 ini dia menggunakan chipset MediaTek Helio P35. Chipset ini banyak digunakan ya di keluarga Vivo, Oppo, dan Samsung ya, terutama di kelas entry level. Terakhir digunakan ini tahun 2023 ya. Jadi 2024 ini udah nggak ada lagi yang pakai Helio P35 di smartphone barunya ya. Untuk RAM-nya ini RAM 4GB, dia menggunakan LPDDR4X. Lalu untuk internalnya 64, ini masih menggunakan tipe eMMC ya. Jadi belum UFS. Untuk sensornya cuma ada akselerometer, cahaya, dan jarak ya. Untuk gyroscope dia belum punya sensor hardware ya. Oke, selanjutnya untuk performa, kita ke skor Antutunya. Untuk skor Antutu 10 2.3 hasilnya kurang lebih seperti ini ya, sekitar 160 311 dan rinciannya seperti ini. Untuk Geekbench skornya single score 178 dan multi score 807. Jadi performa untuk Helio P35 ini memang udah terbilang pas-pasan ya untuk tahun 2024 ini. Untuk sosmed masih oke lah ya. Untuk game juga masih lumayan, tapi untuk game tertentu saja ya. Kita masuk ke game aja sekarang ya. Nah untuk main Mobile Legend, menurut saya untuk main Mobile Legend di Helio P35 ini masih lumayan playable lah ya. Jadi pada saat main game itu, pada saat mainnya dia lancar. Cuma pada loadingnya karena masih menggunakan eMMC, jadi dia agak lambat pas loadingnya aja gitu. Jadi pas misalkan pada saat permulaan game, si minionnya itu udah jalan, nah saya baru muncul hero-nya itu, baru bisa bergerak gitu ya, jadi agak lambat di loadingnya. Sementara untuk pas mainnya masih di atas 30 frame per second ya, dan masih enak dimainkan walaupun di settingan medium ya, ataupun high ke bawah lah ya. Untuk game PUBG juga kurang lebih seperti itu, cuma karena nggak ada sensor gyroscope, jadi nggak bisa untuk mengaktifkan gyro aim ya, pasti akan delay kalau diaktifkan juga ya. Untuk game Genshin Impact tentunya udah nggak akan bisa ya, pasti lemot banget ya. Kemarin juga di Helio G85 yang saya bahas di Redmi 9 dan Redmi Note 9 itu udah nge-lag parah ya. Nah untuk selanjutnya kita ke kamera ya. Untuk kamera menurut saya sih lumayan lah ya. Untuk dokumentasi sehari-hari, untuk foto-foto menurut saya ini cukup jelas ya. Untuk fotonya lumayan bagus untuk kelas harga segini. Untuk video juga tergolong bagus ya, cuma karena nggak ada sensor gyro, jadi pasti nggak ada stabilizer EIS ya, atau electronic image stabilizer. Jadi mungkin kalau dibawa jalan itu udah pasti goyang-goyang ya. Untuk kamera tergolong lumayan oke.
Untuk kamera depan juga oke lah, segini mah cukup lumayan lah, masih dapat diandalkan untuk dokumentasi biasa ya. Oke, untuk kamera lumayan bagus menurut saya. Untuk soundnya kita coba speaker ya. Untuk speaker menurut saya lumayan lah ya, nggak bagus-bagus amat, nggak ngebassnya nggak bulat, biasa aja lah ya, standar. Masih kalah dibandingkan dengan iPhone 6 Plus yang kemarin saya bahas itu, padahal iPhone 6 Plus itu umurnya udah 10 tahun. Untuk urusan bass dan enaknya itu masih kalah ya, tapi oke lah ya segini mah untuk kelas entry level ya. Terakhir untuk baterai ya. Untuk baterai karena ini udah umur hampir 2 tahun, jadi baterainya sendiri udah di kisaran 80%. Tapi walaupun 80% sebenarnya secara keawetannya ya, dia itu masih bisa bertahan 6 sampai 7 jam SOT-nya ya. Kalau untuk keseluruhan bisa sampai 13 jam dan bisa juga 14 jam ya sini ya. Kalau untuk sosmed aja, dan untuk game paling 6 jam ya kalau full game. Oke, terakhir kesimpulan, menurut saya Samsung Galaxy A04 di harga 800 secondnya ya, itu kalau untuk sosmed lumayan lah ya, oke, performanya pas-pasan. Kalau untuk game dia MLBB masih lumayan, pada saat main game dia lancar, cuma pada saat loadingnya karena masih eMMC agak lemot menurut saya. Untuk harga segini mungkin banyak yang performanya lebih baik ya, seperti Redmi Note 9 kemarin yang sebelumnya saya bahas. Cuma Samsung ini kelebihannya mungkin di software ya. Softwarenya itu nggak ada iklan-iklan seperti di HP Xiaomi atau HP-HP yang secara hardware bagus tapi harga murah gitu ya. Untuk kamera masih lumayan oke, menurut saya masih kamera belakang 50 megapikselnya jernih untuk sehari-hari. Untuk kamera depan juga lumayan lah ya, walaupun 5 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie yang nggak terlalu harus bagus gitu ya. Untuk baterai tergolong awet, cuma minusnya mungkin nggak ada sensor fingerprint dan juga nggak ada gyroscope. Oke, mungkin segitu aja dulu. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Silakan dikomentari apakah ada yang lebih bagus atau mungkin yang lebih recommended dari HP Samsung ini. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.